Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24. Di luar kebiasaan, bahkan di luar nalar. Semua mata langsung melihat ke arah Aurel, karena rasa senangnya sang menantu datang, sampai lupa jika Aurel itu bekerja. Aku sudah resign Dad, jawab Aurel. Sejak kapan sayang? Tanya Mommy Ivy. Kemarin Mom, jawab Aurel. Senengnya, kamu jadi bisa kesini kapan saja, gak perlu menunggu weekend, kata Mommy Ivy dengan girang. Banyak rencana untuk menghabiskan waktu bersama sang menantu langsung tersusun rapi di otak wanita paruh baya itu. Sehari di rumah sang mertua hanya Aurel habiskan dengan bercengkerama dengan mertua serta oma dan opanya hingga Gavi menjemput seusai pulang kerja. Tadinya ingin langsung pulang karena ingin bermanja dengan sang istri untuk menghilangkan segala penat setelah seharian bekerja dan berkutat dengan banyaknya tumpukan kertas. Namun karena permintaan sang mominiat itu langsung diurungkan. Gavi dan Aurel ikut makan malam bersama di kediaman keluarga Marcio terlebih dahulu. Kalian beneran gak mau nginep? Tanya Mommy Ivy saat Gavi dan Aurel berpamitan. Nanti weekend aja ya Mom, jawab Gavi. Ya sudah, hati-hati di jalan, kata Mommy Ivy pada akhirnya. Mommy Ivy masih menatap nanar kepergian anak dan menantunya. Padahal aku ingin mereka menginap, lirih Mommy Ivy. Sudahlah Mom, biarkan mereka pulang, kata Daddy Geva. Biar mereka bisa cepet bikinin cucu untuk kita, sambungnya lagi. Daddy ini ada saja. Memangnya di sini mereka gak bisa bikin, orang kita juga gak pernah recokin atau ganggu mereka kok, sahut Mommy Ivy menatap sang suami. Bukan begitu Mom, kalau di apartemen kan cuma mereka berdua, akan jauh lebih bebas, kata Daddy Geva. Sudah ayo kita masuk, ajaknya dengan tangan yang langsung merangkul pundak Mommy Ivy. Pagi sekali Gavi yang masih terlelap sudah dikagetkan dengan suara seseorang yang sepertinya sedang muntah. Aurel, gumam Gavi saat seketika membuka matanya dan tak mendapatkan sang istri di atas ranjang bersamanya. Dengan buru Gavi langsung turun dari ranjangnya dan berlari ke arah kamar mandi, saking tergesanya tuan muda Marcio itu sampai tersandung karpet. Dan hampir saja jatuh kalau saja refleks keseimbangannya tidak bagus. Dengan tak sengaja Gavi juga membuka pintu kamar mandi dengan begitu kasar sehingga menimbulkan suara yang sedikit keras. Cinta, lirih Gavi yang melihat Aurel sedang sibuk mengeluarkan apa yang ada di dalam perutnya ke dalam wastafel. Aurel yang mendengar namanya dipanggil hanya bisa menoleh sekilas karena rasa mual itu terus saja melanda dirinya tanpa henti. Gavi langsung berjalan mendekati Aurel dan berdiri tepat di belakang wanitanya. Pergi baik, keluar, kata Aurel. Ini sangat menjijikkan, sambungnya lagi. Gak apa cinta, aku gak masalah, sahut Gavi. Mana tega dirinya meninggalkan sang istri dalam keadaan seperti ini hanya karena alasan jijik. Gavi pun hanya bisa membantu dengan memegang rambut Aurel tak kena muntahan juga memijat tengkuk Aurel, soalnya dia bingung tak tahu harus berbuat apa selain itu.
Sedangkan Aurel terus memuntahkan semuanya hingga habis tak tersisa dan hanya meninggalkan cairan kuning yang terasa begitu sangat pahit. Setelah perutnya merasa benar kosong barulah muntahnya berhenti. Aurel langsung membersihkan mulutnya menggunakan air sampai bersih. Sudah, tanya Gavi yang diangguki oleh Aurel. Gavi bisa melihat jika wajah istrinya itu terlihat begitu sangat pucat saat ini. Ayo kita kembali ke kamar, ajak Gavi. Namun baru satu kali melangkah tiba tubuh Aurel ambruk begitu saja. Untung saat ini dirinya sedang dipapah oleh Gavi sehingga Aurel tak sampai terjatuh di lantai. Gavi yang melihat sang istri tak sadarkan diri pun langsung mengangkat tubuh wanita itu ala bridal style dan menidurkannya di atas ranjang. Pria itu pun juga langsung mengambil ponselnya untuk menghubungi dokter pribadi keluarganya, tak lupa pula dirinya menghubungi sang momi dan memintanya untuk datang ke sana. Karena dalam keadaan seperti ini dirinya benar sangat membutuhkan sosok wanita yang selalu menjadi nomor satu di tahta tertinggi di hidupnya. Tak hanya Gavi, Momi Ivy yang mendengar kabar dari sang putra pun mendadak menjadi panik yang bercampur rasa cemas dan khawatir. Wanita paruh baya itu langsung saja keluar dengan tergesa dari dapur untuk menghampiri sang suami yang masih berada di dalam kamar bergelung dengan selimut. "Dad, Dedi, ayo bangun Dad," kata Momi Ivy sambil terus mengguncang tubuh Dedi Geva. "Iya Mom," sahut Dedi Geva yang masih belum juga membuka matanya hingga beberapa detik kemudian. "Ish Dedi, ayo bangun Dad," kata Momi Ivy yang kali ini tangannya sudah memukul lengan Dedi Geva saking kesalnya. "Oh, ada apa sih Mom? Ini masih pagi loh, Dedi masih ngantuk," kata Dedi Geva. "Ayo bangun Dad, kita harus segera ke apartemen Gavi," kata Momi Ivy lagi. Wanita itu sudah kesal setengah mati pada suaminya. Boleh tidak sih jika dirinya mengambil sapu dan memukul suaminya itu? Atau dirinya mengambil air dan mengguyurnya saja agar suaminya itu segera bangun. "Mau ngapain ke sana?" tanya Dedi Geva yang terlihat masih ogahan untuk bangun dari tidurnya. "Aurel, menantu kita tiba pingsan," sahut Momi Ivy. "Apa Mom, Aurel pingsan?" tanya Dedi Geva yang langsung duduk untuk bertanya guna memastikan apa yang didengarnya. "Iya, ayo buruan bangun dan kita ke sana," sahut Momi Ivy. Dedi Geva langsung masuk ke dalam kamar mandi dan membersihkan tubuhnya sebentar. Sedangkan Momi Ivy lebih memilih pergi ke kamar yang lain guna melakukan hal yang sama. Dan juga untuk mempersingkat waktu daripada mereka harus bergantian. Dengan perasaan yang sudah tak menentu membuat Momi Ivy begitu tergesa dalam melangkah sehingga hampir saja dirinya terjungkal kalau Dedi Geva tak menariknya. Hati Mom," kata Dedi Geva. Iya Dad, terima kasih," ucap Momi Ivy. "Khawatir boleh tapi tetap perhatikan keselamatan kamu Mom," nasihat Dedi Geva yang diangguki oleh Momi Ivy, karena apa yang dikatakan suaminya itu benar adanya. Kedua pasangan parubaya itu sampai di depan pintu apartemen Gavi bertepatan dengan dokter yang hendak keluar dari sana setelah memeriksa sang nyonya muda Marcio. "Gav," panggil Momi Ivy saat melihat putranya. "Dokter, bagaimana keadaan menantu saya? Apa dia baik? Baik saja, tak ada yang perlu diperhatikan kan Dok?"
Tanya Momi Ivy beruntung yang membuat sang dokter tersenyum mendengarnya. Satu Mom kalau bertanya, kata Gavi. Padahal pria itu pun tadi juga melakukan hal yang sama seperti Momi Ivy. Iya, maaf dok, ucap Momi Ivy. Ah, tidak apa nyonya, sahut sang dokter. Nyonya muda tidak apa, namun hasil pemeriksaan saya, nyonya muda sedang berbadan 2. Jadi untuk memastikannya saya menyarankan untuk nyonya muda diperiksa lebih lanjut di rumah sakit, sambungnya lagi. Apa dok, menantu kami hamil, tanya Momi Ivy dengan sedikit terkejut. Dia tak menyangka kecemasannya ternyata membawa sebuah kabar yang sangat membahagiakan bagi keluarga mereka. Iya nyonya, jawab sang dokter. Kalau tak ada yang ditanyakan lagi, saya permisi, pamitnya yang diangguki oleh Dedi Geva juga Gavi. Terima kasih dok, ucap Momi Ivy. Sayang, menantu Momi, selamat ya nak, ucap Momi Ivy dengan begitu senangnya. Kemudian berhambur memeluk tubuh lemah sang menantu yang sedang duduk di atas ranjang dengan bersandarkan handboard. Terima kasih Mom, ucap Aurel dengan suara lirih. Akhirnya, Momi dan Dedi akan bisa menimang anak kalian, kata Momi Ivy lagi. Momi benar sudah gak sabar menunggu waktu itu tiba, imbuhnya dengan pandangan yang sudah menerawang jauh. Selamat ya boy, ucap Dedi Geva dengan menepuk sebelah bahu Gavi yang di sampingnya. Terima kasih Dad, sahut Gavi. Kamu harus lebih perhatian lagi pada istrimu, nasihat Dedi Geva. Benar kata Dedi, kau harus bisa jadi suami yang siaga Gav, timpal Momi Ivy yang masih duduk di ranjang bersama Aurel. Bahkan tangannya sedari tadi sama sekali tak melepaskan tangan Aurel yang digenggamnya seolah takut jika menantunya itu akan pergi kemana-mana. Satu lagi Gav, dan ini yang paling penting, kata Dedi Geva dengan nada yang terdengar serius. Sehingga membuat putra tunggalnya itu langsung menolehkan wajahnya seketika untuk melihat sang Dedi. Kamu harus ekstra sabar, sambungnya yang membuat Gavi seketika mengerutkan alisnya sehingga nyaris menyatu. Banyakin stok sabar mulai dari sekarang, imbuhnya yang semakin membuat Gavi tak mengerti. Bukan begitu Mom, kata Dedi Gavi yang melempar pertanyaan pada sang istri. Yup betul, sahut Momi Ivy. Wanita hamil itu hormonnya berubah, jadi mempengaruhi emosinya yang bisa terjadi secara tiba-tiba, sambungnya. Belum lagi menghadapi drama ngidamnya yang kadang berada di luar kebiasaan, bahkan di luar nalar, lanjut Momi Ivy lagi. Banyak baca tentang referensi wanita hamil, nanti kamu pasti juga paham dengan apa yang kami katakan, kata Dedi Geva yang kembali menyahut. Gav, bagaimana kalau sekarang kita ke rumah sakit untuk memastikan kondisi kehamilan Aurel, usul Momi Ivy. Momi hanya ingin memastikan jika keadaan menantu serta calon cucu kamu baik saja, katanya lagi. Baiklah Mom, jawab Gavi. Kalau begitu kami siap dulu, imbuhnya. Momi sama Dedi tunggu di luar, kata Momi Ivy seraya berdiri dari duduknya dan melenggang keluar dari kamar sang putra bersama suaminya. Setelah kedua orang tuanya keluar,
Gavi memilih untuk langsung masuk ke dalam kamar mandi membersihkan tubuhnya. Begitu dirinya telah siap, Gavi pun membantu sang istri untuk bersiap. Melihat kondisi istrinya yang masih begitu lemah, membuat Gavi begitu tak tega jika harus membiarkan Aurel bersiap sendiri. Tak membutuhkan waktu yang terlalu lama, Gavi sudah keluar dari kamar sambil menuntun Aurel. Melihat anak dan menantunya, membuat Mommy Ivy dan Daddy Geva langsung berdiri dari duduknya. "Apa gak sebaiknya Aurel digendong aja, Gav?" tanya Mommy Ivy. "Kasihan loh, lemes gitu," imbuhnya karena melihat kondisi Aurel yang sangat lemas dengan wajah yang begitu sangat pucat. Maklum saja, segala yang ada di perutnya tadi sudah dikeluarkan hingga tak tersisa. Mendengar perkataan sang Mommy, Gavi langsung mengangkat tubuh Aurel dan membawanya dengan posisi bridal style. "Maaf ya Bay, aku jadi ngerepotin kamu," lirih Aurel saat berada di gendongan suaminya. "Kamu ini ngomong apa? Ini sama sekali gak ngerepotin aku cinta," sahut Gavi. "Aku gak suka kalau kamu ngomong kayak gitu lagi," imbuhnya lagi dengan wajah yang dibuat serius dengan kaki yang terus melangkah menuju ke area basement apartemen. Aurel langsung menutup rapat mulutnya saat melihat raut wajah Gavi yang sudah menunjukkan tak seperti biasa karena katanya tadi. Tapi jujur jauh di lubuk hatinya, Aurel merasa sedikit menghangat mendengar kata yang barusan sang suami ucapkan. Bersambung.